Jadi khazanah itu banyak. Untuk melawan penyakit itu ketakutan itu bahaya, karena bisa mengganggu imunitas tubuh. Orang harus percaya diri, harus pede, meskipun harus hati-hati, tapi harus tetap pede. Dengan demikian imunitas tubuh kita terjaga. Jadi ya sudah seperti itu. Semua orang punya cara untuk menjaga diri masing-masing. Kemudian tentang Mbah Ahmad Siddiq, saya tahu banyak karena dulu saya masih ingat. Ini sekaligus ijazah pada cucu-cucunya. Kalau sama anaknya tidak berani saya. Sama cucu-cucunya. Saya masih ingat Mbah Ahmad Siddiq itu sangat loyal sama yang namanya negara. Kita tahu beliau adalah termasuk orang yang bintang ketika Muktamar Situbondo, ketika NU pertama kali nerima asas tunggal, yaitu Pancasila. Kayak apa ulama-ulama kita, ya mulai Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Ali Maksum, Gus Dur, Mbah As'ad, semuanya lah, termasuk Mbah Mun, semuanya loyal sama negara, sehingga NU menerima asas tunggal. Itu saya masih ingat karena bapak dulu perwakilan dari NU cabang Lasem. Beliau pernah ngundang Mbah Ahmad Siddiq di sini. Zaman itu zaman Pak D. Dzufar, ikut ngundang ke sini bapak saya. Itu saya menangi beliau ngisi pengajian di hallnya buyut saya, Mbah Umar bin Arabi. Jadi saya ini zuriyahnya Mbah Umar bin Arabi, sama dengan keluarganya Kiai Hamid Pasuruan. Itu beliau cerita bahwa kemenangan Islam itu tidak harus kita yang menang kangelan. Kadang Allah bikin orang lain yang kangelan, kita yang ikut menang. Jadi dulu kata beliau, banyak ulama ketika kita diserang Jepang, saya masih ingat, saya karena pas itu ikut ke Lasem, karena saya santri sarang, Mbah Mun ngisi di Lasem, saya ikut di Lasem karena saya masih keluarga. Itu ulama-ulama itu mimpi dibacakan ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Itu dulu itu ada pertarungan besar antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kita tahu Romawi itu Nasrani. Saya ulang lagi, Nasrani. Nasrani itu percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dan percaya adanya kitab samawi. Sementara musuhnya itu Persia, orang yang tidak bertuhan, tidak berdasar kitab samawi. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang Islam ikut susah, karena terus dibully sama orang-orang kafir Mekah. Orang kafir Mekah adalah orang yang tidak punya kitab samawi. Katanya orang kafir Mekah, iku lho balamu, jute duwe kitab, jarene di hubungan mbek langit, nyatane perang keok, paling kon yo podo. Jadi ada analogi bahwa kalahnya orang Nasrani itu dianggap simbol kekalahan orang yang bertautan atau berhubungan dengan langit. Akhirnya orang Islam susah. Saking susahnya orang Islam sampai Abu Bakar itu tanya, ya Rasulullah, lalu orang Romawi menang itu kapan? Terus ada surat turun fi bid'i sinin, ya kira-kira 3. Abu Bakar pas itu belum alim-alim amat, jadi ngartikan 3 itu ya 3 betul, sehingga beliau masyhur itu cara Jawa totoan itu pimar. Pokoknya nanti Romawi pasti menang 3 tahun lagi. Akhirnya ketika datang itu taruhannya dengan 10 onta. Datang ke Rasulullah, Nabi menjelaskan, loh ndak, bid'u itu mabena salas ilatis itu 3-9. Kamu jangan bilang 3. Ya sudah, taruhannya ditambah sampai 100 onta. Tapi pembuktiannya enggak 3 tahun, tapi nunggu 9 tahun. Sampean jangan tanya, berarti dulu pernah taruhan halal. Zaman sebelum ngaji saya, sampean sudah sering taruhan, jadi jangan nyalahkan saya. Nanti itu ada ilmunya, namanya nasah mansukh. Dan taruhannya Abu Bakar tidak kayak sampean.
taruhan yang sangat-sangat demi Islam, bukan demi hadun nafsi. Betul, ketika tahun ke-7 orang Islam itu menang. Gila ya, tahun 9 itu umat Islam menang. Menangnya umat Islam mengalahkan musyrik Mekah itu di Badar. Romawi mengalahkan apa? Persia. Gara-gara Romawi mengalahkan Persia itu cara berpikir orang tuh rubah. Ternyata langit itu ada, kekuatan langit itu ada. Sehingga meskipun akhirnya orang Kristen bilang ada Trinitas, terus mereka keliru dalam mengartikan Isa, tapi ada sekian nabi yang mereka sebut dan mereka hormati. Ada sekian kesamaan. Sehingga dalam Islam, saya ulang lagi, dalam Islam, andai kan disuruh milih orang komunis sama orang Nasrani, Islam tentu sama-sama kerjasama, milih sama yang Nasrani, karena ini ahli kitab, kerjasama loh, bukan milih menjadi Nasrani. Nanti kalian salah paham, senangannya terus bully, itu semangatnya pasti hasad. Nah, terus lalu relevansinya dengan Indonesia gimana? Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, ketika orang Romawi yang punya kitab samawi mengalahkan Persia yang tidak punya kitab samawi, itu orang Islam ikut bunga, ikut gembira. Itu semua kiai banyak yang mimpi seperti itu. Ini cerita Pak Ahmad Siddiq, saya dengarin. Ternyata betul, Jepang itu nggak dikalahkan Indonesia. Jepang, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh apa? Sekutu. Akhirnya Jepang pulang. Pas Jepang pulang, Indonesia merdeka. Itu dulu kiai-kiai sudah nakwil bahwa menangnya Indonesia itu tidak harus mengalahkan penjajah. Pokoknya nanti penjajah ada yang mengalahkan. Jadi Indonesia, orang Islam zaman itu tidak bisa mengalahkan Persia. Yang mengalahkan itu Romawi. Tapi orang Islam ikut gembira. Itu sebenarnya wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah. Jadi orang itu cara berpikir Quran itu beda. Sehingga saya ini cerita ke cucu-cucu Mbah Siddiq karena ya nasabnya sama sampai saya, karena sama-sama sampai Mbah Sambu. Bedanya keluarga saya lewat Mbah Abdul Azim, kalau yang keluarga sini lewat namanya Mbah Yusuf. Itu saudara sama Mbah Abdul Azim, sama-sama sampai Mbah Sambu. Tapi keinginan saya tentu bukan sekedar silaturahim gagah-gagahan diceluk Gus. Celuk Gus repot. Nak ora alim ora pantes. Nak beling ora pantes. Salam templek 1.000 jaluk swarga. Aduh. Tuhan. Kok mentalane 1.000 jaluk. Kamu nginep di hotel 100.000 itu tidak cukup, apalagi untuk bayar apa? Surga. Itu enggak sopan sekali. 1 juta ya nggak bisa itu, 100 juta juga nggak jelas juga. Terus sampai mendingan nggak usah salam template, malah nggak mungkin masuk surga kalau